Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Ridho dengan NIM 24001 020166 kelas MJ 205. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video dengan tema mindfulness dan fokus untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Langsung saja kita mulai. Bagian pendahuluan. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi, banyak orang kehilangan kesadaran atas momen yang sedang dijalani. Mindfulness dan fokus menjadi kunci untuk kembali hadir sepenuhnya, mengelola stres, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dalam perspektif estetika humanisme, keduanya mencerminkan nilai kemanusiaan, yakni kesadaran, ketenangan, dan keindahan dalam menjalani hidup sehari-hari. Apa itu mindfulness dan dari mana asalnya? Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen saat ini, tanpa menghakimi apapun yang kita rasakan atau pikirkan. Kata ini berasal dari bahasa Bali yaitu sati, yang bermakna kesadaran, perhatian, dan mengingat. Dalam prakteknya, mindfulness mengajak kita untuk memperhatikan napas, emosi, maupun aktivitas harian secara utuh, tanpa terbawa oleh pikiran masa lalu atau kekhawatiran di masa depan. Ini sangat berguna dalam kehidupan yang penuh tekanan seperti sekarang. Menariknya, mindfulness bukanlah kemampuan yang dimiliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang bisa kita latih. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa mengembangkan kesadaran ini sebagai bagian dari kehidupan, sehingga lebih tenang, fokus, dan hadir sepenuhnya di setiap momen. Nilai humanisme dalam mindfulness. Yang pertama, kesadaran diri dan empati. Mindfulness mengajarkan kita untuk memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain tanpa menghakimi. Mindfulness juga membuka ruang untuk empati dan belas kasih. Yang kedua, pengurangan reaktivitas negatif, yaitu mindfulness mengubah reaksi impulsif menjadi respon yang lebih tenang dan bijaksana. Yang ketiga, penghargaan terhadap hidup, yaitu menghargai momen kecil dalam hidup sehari-hari dan juga menemukan makna dan keindahan dalam hal-hal sederhana. Yang keempat, kehidupan yang lebih manusiawi, yaitu mindfulness membantu kita hidup dengan lebih sadar, jujur terhadap perasaan, dan selaras dengan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, apa manfaat mindfulness dan mengapa sangat penting? Mindfulness bukan sekedar teknik relaksasi biasa. Banyak penelitian
telah menunjukkan bahwa mindfulness sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan mental dan emosional. Salah satunya adalah dalam pengelolaan gangguan seperti ADHD, yaitu anak dengan gangguan pemusatan perhatian, PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder, gangguan bipolar, dan bahkan kondisi fisik seperti nyeri kronis dan kanker. Pada kasus anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD misalnya, mindfulness membantu meningkatkan perhatian, mengurangi impulsivitas, serta memperbaiki kualitas tidur dan perilaku. Ini karena mindfulness melatih otak untuk fokus dan lebih sadar terhadap apa yang sedang dialami saat ini. Secara umum, mindfulness juga dikenal efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi. Hal ini tentu sangat relevan dengan tantangan hidup di era digital seperti sekarang, di mana gangguan mental menjadi semakin umum. Namun, lebih dari sekedar manfaat medis, mindfulness juga membawa nilai estetika dalam konteks humanisme. Saat kita hidup dengan lebih sadar dan tenang, kita tidak hanya menjadi lebih sehat, tetapi juga menciptakan harmoni batin. Praktek mindfulness. Mindfulness adalah keterampilan yang dapat dilatih dan diterapkan secara fleksibel, termasuk dalam dunia psikoterapi. Menurut Germer, Siegel, dan Fulton, terdapat 3 cara seorang terapis dalam mengintegrasikan mindfulness ke dalam pekerjaannya. Yang pertama, practicing therapist, yaitu terapis yang melatih mindfulness untuk dirinya sendiri. Meskipun tidak langsung diajarkan kepada klien, praktek ini membantu terapis untuk lebih fokus dan hadir penuh saat sesi terapi berlangsung. Kemudian yang kedua, mindfulness informed psychotherapist. Dalam pendekatan ini, terapis mungkin tidak secara langsung mengajarkan teknik mindfulness, namun berbagi wawasan dari pengalaman pribadi atau bacaan terkait mindfulness untuk membantu klien lebih sadar terhadap kondisi batinnya. Kemudian yang ketiga yaitu mindfulness based psychotherapy, yaitu ketika terapis benar-benar mengajarkan klien cara bermeditasi, mengamati napas, atau menyadari pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Ini adalah bentuk integrasi mindfulness yang paling eksplisit. Selanjutnya kita akan membahas fokus. Apa itu fokus? Fokus adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian kita pada satu hal dalam satu waktu. Ini bukan sekedar soal melihat atau hadir secara fisik, tetapi melibatkan keterlibatan penuh secara mental dan emosional. Sebagai contoh, di sini ketika kita melihat gelas tetapi kita tidak benar-benar memperhatikannya, berarti kita tidak sedang fokus. Saat fokus, perhatian penuh tertuju pada objek tanpa terganggu oleh pikiran lain. Dengan fokus, kita bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, bekerja lebih efisien, dan meraih hasil yang lebih baik. Lebih dari itu, fokus membuat kita benar-benar hidup dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Bagaimana hubungan antara mindfulness dan fokus?
Mindfulness dan fokus adalah dua konsep yang sangat erat kaitannya dan saling memperkuat. Mindfulness berarti kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita alami di saat ini, baik pikiran, perasaan, maupun tubuh. Di sisi lain, fokus adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempertahankan perhatian kita pada satu hal. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita secara otomatis juga melatih fokus. Karena ketika kita sadar sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi, maka kita juga sedang memusatkan perhatian kita. Berikut untuk latihan atau praktis terhadap mindfulness dan fokus. Untuk latihan mindfulness, di sini kita bisa mencari tempat yang tenang, minim distraksi atau gangguan. Kemudian kita dapat duduk tegak dan rileks, bisa di kursi atau bersila. Kemudian perhatikan napas tanpa mengubah ritme, biarkan napas apa adanya, kemudian rasakan setiap tarikan dan hembusan napas dengan sepenuh hati. Untuk latihan fokus, yaitu kita bisa memilih satu objek yang ada di sekitar kita, misalnya pena yang ada di meja. Tatap objek tersebut selama 1-2 menit. Perhatikan warna, bentuk, dan teksturnya. Kemudian jika pikiran kita melayang, sadari lalu kembalikan perhatian kita ke objek tersebut lagi. Kemudian kita juga bisa mengintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saat kita makan, kita menikmati rasa, aroma, dan tekstur makanan. Makan dengan penuh kesadaran tanpa terburu-buru. Kemudian saat kita bekerja, gunakan teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit penuh konsentrasi, 25 menit fokus, kemudian dilanjutkan 5 menit istirahat dan mengulanginya kembali. Kemudian saat berinteraksi, dengarkan orang lain dengan sepenuh hati tanpa memikirkan balasan saat mereka masih berbicara. Nilai-nilai yang bisa kita dapat dari mindfulness dan fokus. Dari mindfulness dan fokus, kita bisa memperoleh berbagai nilai penting yang memperkaya kehidupan kita, baik secara personal maupun sosial. Pertama, kesadaran diri. Dengan kesadaran diri, kita bisa menjadi lebih peka terhadap apa yang kita pikirkan dan rasakan, serta mampu mengamati tindakan kita sendiri dengan jernih. Ini menciptakan kehadiran yang utuh dalam setiap aktivitas. Kemudian yang kedua, nilai yang dapat kita ambil yaitu kita belajar untuk menerima diri sendiri dan orang lain tanpa menghakimi. Ini menumbuhkan empati dan kasih, yang merupakan nilai kemanusiaan mendasar dalam estetika humanisme. Kemudian nilai yang ketiga yaitu fokus yang diasah melalui mindfulness itu akan berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup. Kita bisa menyelesaikan tugas lebih baik dan benar-benar menikmati prosesnya. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa mindfulness dan fokus bukanlah kemampuan yang datang secara instan, melainkan hasil dari latihan dan kesadaran yang konsisten. Dengan mengintegrasikan mindfulness ke dalam kehidupan sehari-hari, kita
tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk berkonsentrasi, tetapi juga membangun ketenangan batin dan keseimbangan emosi. Praktik mindfulness membantu kita untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, mengurangi stres, dan menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana. Kemudian, fokus yang terasah melalui mindfulness memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, serta menikmati proses hidup dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, menjadikan mindfulness dan fokus sebagai bagian dari rutinitas harian adalah investasi berharga untuk kualitas hidup yang lebih baik, kebahagiaan, dan kesuksesan jangka panjang. Dengan kesabaran dan komitmen, setiap orang dapat mengembangkan keduanya dan merasakan manfaat positifnya dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mempraktekkan dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.